Saya Leoni Jovankania, NIM 221114055. Di sini, saya akan membahas tentang lose myself yang terjadi di dalam hidup saya selama beberapa tahun ke belakang. Mungkin, saya akan membahas beberapa kejadian yang mengakibatkan saya kehilangan diri saya. Yang pertama adalah ketika saya mengikuti ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri, saya mengalami kegagalan dalam ujian tersebut. Saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena saya tidak bisa menjadi apa yang orang tua saya inginkan. Mengapa? Dan juga saya selalu beranggapan kenapa saya gak bisa memenuhi apa yang orang tua saya inginkan. Padahal saya selalu mendapatkan apa yang selalu saya inginkan dari kedua orang tua saya. Di saat itu, saya merasa ini bukanlah diri saya yang sebenarnya. Ini adalah orang lain. Karena saya yakin saya tidak seperti itu. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, saya mulai kembali ke diri saya yang dulu, di mana saya bisa menerima apapun yang terjadi di dalam diri saya. Saya yakin apa yang sedang terjadi sekarang adalah jalan yang Tuhan berikan kepada saya agar saya bisa belajar dari kesalahan sebelumnya, supaya apa yang pernah saya sesali tidak akan terjadi lagi. Mungkin dalam jangka waktu yang panjang akan terjadi, namun saya yakin saya bisa menerimanya dengan lapang dada, karena saya yakin apa yang diberikan Tuhan untuk saya adalah hal yang terbaik. Selanjutnya adalah ketika nenek saya meninggal dunia. Saya merasa dunia saya sangat hancur. Dan saya selalu berpikir, kenapa nenek saya yang harus dipanggil Tuhan terlebih dahulu? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus orang yang sangat saya sayangi yang terlebih dahulu meninggalkan saya? Namun, di sini kakek saya sangat berperan penting. Kakek saya selalu berusaha untuk menenangkan saya dengan kata-katanya. Kakek saya selalu meyakinkan bahwa dengan begini adanya, nenek saya akan lebih bahagia bersama Allah Bapa di surga. Karena nenek saya sudah tidak merasakan sakitnya lagi. Namun di beberapa waktu tertentu, saya sering menyalahkan diri saya. Dan saya selalu mempunyai pikiran, kenapa nenek saya pergi di saat saya belum menjadi apa-apa. Yang di dalam artian kata, saya belum sukses. Saya belum menunjukkan apa yang harus saya tunjukkan kepada nenek saya, seperti janji-janji saya yang selalu saya lontarkan kepada beliau. Dan saya juga belum bisa memberikan hasil jerih payah saya kepada beliau. Dan saya juga sering berpikir, kenapa nenek saya pergi begitu cepat. Padahal nenek saya sudah berjanji kepada saya dan kakak saya, dia akan menghadiri wisuda sarjana saya dan kakak saya. Tapi dia tidak akan bisa menepati janji itu. Terkadang saya berpikiran bahwa nenek saya jahat kepada saya dan tidak menepati janjinya kepada saya. Namun, kakek saya selalu berkata, kamu harus bisa mengikhlaskan kepergian nenek. Ini semua sudah menjadi kehendak Tuhan. Saya tidak bisa menyalahkan kehendak Tuhan. Mungkin ini jalan yang terbaik untuk nenekmu, namun bukan jalan terbaik untukmu. Kakek saya selalu berkata seperti itu. Dan di saat itu, saya langsung berpikir, di sini sebenarnya yang jahat bukan nenek saya, akan tetapi saya. Karena saya belum bisa mengikhlaskan kepergian nenek saya. Sejak saat itu, saya berusaha ikhlas dan tabah atas kepergian nenek saya, agar nenek saya bisa lebih tenang di alam sana. Jadi seperti kejadian apapun itu, walaupun itu tidak ada sangkut pautnya dengan diri saya selalu merasa bersalah. Karena
Saya merasa kayak dengan ini itu kesalahan saya dan ini bukan diri saya lagi. Karena saya selalu menanamkan di diri saya harus bisa mengikhlaskan dan menerima apapun yang terjadi di dunia ini. Ini bukan pasrah, namun dengan cara ini saya bisa menjadi diri saya yang seutuhnya.